Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen Bu Sriana dan semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dan anggota saya akan mempresentasikan dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Kelompok kami terdiri dari Farah Ismiati, Hidam Zahri Yahya, James Eka Prasetya Wijaya, Sabrina Listiani, Syahril Irawan. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur basis data ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah Lyman mewakili sebuah informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Perangkat lunak ini dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Siklus permasalahan dan penyelesaian bisnis terdiri dari fungsi manajemen, organisasi, dan teknologi yang diproses dalam suatu sistem informasi sebagai solusi bisnis atas tantangan bisnis sebuah perusahaan. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu berarti informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambilan keputusan. Berikut adalah istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Yang pertama adalah bit, yaitu unit data terkecil. Yang kedua ada byte, yaitu sekelompok bit. Yang ketiga ada field, sekelompok karakter yang membentuk kata. Yang keempat ada record, yaitu sekelompok field yang saling berhubungan. Yang kelima ada file, yaitu sekumpulan record dengan jenis yang sama. Yang keenam ada atribut, yaitu setiap penggambaran kualitas suatu entitas khusus. Oke, kemudian ada memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Organisasi bisnis menggunakan database mereka untuk memantau transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta menggaji karyawan. Mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi guna menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien serta membantu manajer dan karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian ada infrastruktur intelijen bisnis. Yang pertama itu ada data warehouse. Data warehouse itu adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data ini juga ditujukan bagi sistem operasional transaksi-transaksi penting seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, termasuk dari data transaksi web. Data warehouse juga menghasilkan data historis dan data terkini dari berbagai sistem operasi. Kemudian yang kedua itu ada Hadoop. Hadoop itu adalah kerangka kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Nah, yang ketiga itu ada komputasi dalam memori atau in-memory computing. Itu mengandalkan pada memori utama dari RAM komputer untuk data penyimpanan. Nah, yang terakhir itu ada platform analytics atau analytic platform.
itu dikembangkan para vendor database karena memiliki kecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data terbesar. Pengilustrasian. Kelompok kami mengilustrasikan data warehouse yang dimiliki JNE. JNE menggunakan model warehouse dari Oracle, terdiri dari aktivitas komputasi, jaringan atau networking, dan penyimpanan storage yang dikomputasi oleh JNE berupa bare material server. Bare material server dengan GPU, mesin virtual dengan GPU, dan kontainer. Networking JNE meliputi jaringan virtual cloud, load balancer, DNS, Fast Connect, dan VPN. Penyimpanan data berupa lokal, NVMe, blok, arsip atau objek, file, backup, dan transfer. Proses file tradisional JNE pada layanan jasa konsumen. Yang pertama, konsumen mengantar paket ke agen atau subagen atau konter JNE terdekat. Kemudian agen menampung paket konsumen hingga di-pick up oleh petugas JNE cabang. Paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir alamat. Yaitu paket tiba di warehouse JNE Jakarta untuk diproses update status AWB dan transit untuk selanjutnya diproses ke tujuan JNE cabang paket tersebut. Lalu paket tiba di kantor JNE cabang dan dilakukan proses update status AWB. Setelah itu kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Lalu JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen atau subagen yang berada di area kirimannya. Dan terakhir kurir mengantar paket ke alamat penerima. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.